terlalu banyak, kuasain beberapa topik. Kalau saya sih, karena emang saya dasarnya suka ngapalin. Biasanya kalau saya sih ditulis, maksudnya ini apa, main poinnya apa. Cara menghafal nama. Kalau tapi nanti itu silangan kan ya. Cara menghafal nama coba itu aja. Kalau misalnya di nama depannya, misalnya Asjen Visben A sama F, tuh nanti kan paling nggak tahu teori ini siapa. Kalau misalnya nanti di jawabannya bukan nama depannya itu berarti bukan punyanya dia. Itu gimana? Bikin apa ya istilahnya jembatan. Kalau dulu guru saya bilang itu jembatan ke dewa apa? Maksudnya bikin singkatan-singkatan yang gampang diingat. Kalau saya pribadi karena saya suka lebih ke visual cara belajarnya, saya catat. Kan tergantung masing-masing mbak-mbak sama mas gimana biasanya. Kalau misalnya yang dari audio lebih mendengarkan, mending lihat rekaman YouTube yang saya upload, didengarkan beberapa kali gitu kan nyantol kalau memang cara belajarnya audio. Nah, kalau yang kinestetik ini yang gimana ya cara sambil gerakan. Coba aja bikin singkatan-singkatan. Misalnya apa teori ABC siapa? Cari nama depannya aja. Nanti mungkin kalau pas di soal nggak ada nama depannya nggak sama ya berarti bukan itu. Tergantung mbak sama mas. Ya kalau gitu kalau mbak Umi kayak gitu berarti harus belajar sama-sama. Aja kalau kebanyakan pilih yang topik mbak sama mas suka, tapi harus benar-benar di luar kepala, maksudnya cari yang seneng dan bisa dikuasain sepenuhnya, cuman dilihat-lihat aja kalau memang nggak nututi waktunya. Atau kerjain latihan-latihan soal yang di modul itu loh, kegiatan belajar. Setiap kegiatan belajar kan ada latihan soal yang silangan, nah itu aja dikerjain. Dan paling nggak biasanya kalau ngerjain gitu ada yang nyantol loh. Ya kalau sudah mepet, kalau mau baca ulang atau apa, lutut. Rangkuman, kan sudah bikin rangkuman yang buat teori-teori. Biasanya mbak-mbak sama mas senang belajarnya gimana? Tiap orang beda-beda soalnya. Silahkan dikenali dirinya sendiri. Mending ngerjain soal-soal itu aja deh. Kan soalnya kan kadang-kadang ada hal yang bisa kita pelajarin lagi. Misalnya di soal ada beberapa pilihan. Kalau misalnya nanti jawaban di pilihan A, B, C, D itu ada yang nggak paham, baru ngeliat baca cari ini apa terus ditulis di situ. Di situ aja cara belajarnya. Kalau memang nggak nutut baca semua lagi, bisa lewat dengerin YouTube atau kerjain soal-soal di modul. Nanti kalau ada yang nggak paham dari soal itu, misalnya pilihannya B, C, D apa, misalnya kayak tadi consumer base of right itu haknya apa aja. Kalau ada yang nggak inget bisa lihat tentang itu. Nanti langsung dicatat di situ aja biar cepet. Semangat buat perilaku konsumen, masih ada seminggu lagi toh. Ada berapa mata kuliah semester ini?
7 mata kuliah. Minggu besok berapa mata kuliah? Oh. Udah kami sekarang. Dengerin YouTube-nya aja nanti, Mbak. Nah, 3 apa 4 beda tah? Mbak Yeni sama Mbak Yeni. Oh, minggu besok 3. Minggu depan yang 4. Oke. Jadi kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang yang tentang kegiatan belajar 2 itu model dan penelitian perilaku konsumen. Nah, model perilaku konsumen itu suatu kerangka atau framework yang merupakan penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada konsumen yang mempengaruhi perilakunya dalam mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Nah, kayak misalnya di penelitian yang dilakukan orang-orang, terus model-model sama teori-teori yang mbak-mbak sama mas pelajarin, itu kan mereka bikin nggak asal berdasarkan apa yang ada di pikirannya, tapi kan berdasarkan apa yang sudah mereka teliti dan mereka temukan. Makanya mereka bisa bikin model-model atau teori yang ada. Jadi kerangka berpikirnya itu, maksudnya ini misalnya teori hierarki Maslow itu apa aja. Jadi menurut Maslow itu ada 5 tingkatan kebutuhan kan. Nah, dia kenapa kok bisa sampai dapat gitu ya, berarti itu dari hasil penelitiannya. Dia menemukan fenomena seperti itu di masyarakat. Jadi masyarakat itu membutuhkan kebutuhan berdasarkan ini. Gitu. Jadi mereka bikin teori atau model itu tidak asal hanya dari pemikiran mereka. Mungkin mereka awal dapat ide, oh ini karena melihat pola, oh ini ada pola seperti ini. Nah, gimana membuktikannya? Ya mereka melakukan penelitian itu. Jadi nanti misalnya kan sekarang kayak tadi yang sejarah perkembangan konsumerisme itu kan sudah berkembang beberapa tahun. Nah, itu kemungkinan ada pola perubahan perilaku konsumen. Nah, itu saat ini waktunya misalnya mbak-mbak yang melakukan penelitian, menemukan apa yang baru. Kayak misalnya sekarang yang lagi marak karena teknologi informasi sudah berkembang, cara jualnya gimana sekarang? Kalau dibandingin dulu, sekarang orang-orang lebih gimana menjual? Iya, banyak menjual barang melalui online. Itu kan sudah merupakan pola perubahan perilaku kan. Itu juga ada model tentang teknologi apa namanya TAM, teknologi acceptance model. Jadi gimana konsumen itu bisa mengadopsi teknologi yang baru. Itu ada dari Davis, itu tahun 1989 kalau nggak salah pertama kali dikeluarkan dari Davis 1989. TAM model namanya, nggak ada kayaknya di buku so far, nggak ada tuh ya TAM model, teknologi acceptance model. Jadi kayak misalnya ke perceive ease of use, jadi kayak kenyamanan mereka ketika menggunakan apa, misalnya ketika belanja online atau apa. Nah, itu ada model. Nanti juga akhirnya mempengaruhi perilaku pengguna. Kalau memang tertarik bisa dicari ini TAM model, dibaca lebih lanjut, mungkin bisa buat penelitiannya. Jadi itu apa namanya, makanya kadang-kadang hasil penelitian karil misalnya nanti mbak bertentangan sama teori